Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas instrumen penelitian, yaitu angket, wawancara, lembar observasi, dan tes hasil belajar. Di sini saya akan membahas angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau kepada seseorang. Di sini ada angket atau kisi-kisinya, dan di tabel ini ada variabelnya, ada dua, game online sama minat belajar. Di sini saya akan judul penelitian ini supaya saya untuk mudah mengingatnya. Pengaruh game online terhadap minat belajar di kampung besar. Dan indikatornya relevansi dengan pembelajaran, dan deskriptornya waktu belajar di rumah, dan nomor soalnya ada sampai 3. Jadi variabel ini dari kajian teori. Di sini ada judul, misalnya pengaruh game online terhadap minat belajar SD kampung besar. Jadi di kajian teori itu kita akan membahas terlebih dahulu pasti game online. Game online udah bahas semua, dan setelah variabel game online, setelah itu minat belajar. Jadi indikator ini dari mana? Indikator ini dari kajian teori juga, yang berkaitan dengan variabel juga, dan deskriptor ini di kajian teori juga menurut para ahli atau yang ada referensinya yang berkaitan dengan indikator dan variabel juga. Dan soalnya ada 3. Oke, selanjutnya angket terbagi menjadi 2, yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup adalah angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan di mana sampel dapat memilih salah satu jawaban. Contohnya seperti ini. 1. Sejak adanya media game online, berapa jam waktu yang Anda gunakan untuk belajar di rumah? Ini ada opsinya pemilihan. Angket tertutup ini bisa juga kita bilang seperti pilihan ganda dan atau juga choice. Angket terbuka. Angket terbuka adalah yang berisi pertanyaan atau pernyataan di mana diberi kesempatan untuk memberi tanggapan apa yang dirasakan. Contohnya, 1. Bagaimana cara belajar yang Anda terapkan? Jadi bebas di sini, bebas tanggapan dari seseorang yang ingin kita teliti. Dan selanjutnya ini ada contoh soalnya, contoh soal angket tertutup. Di sini ada indikatornya. Dari indikator yang saya pilih, relevansi dengan pembelajarannya. Ini 1. Sejak adanya media game online, berapa jam waktu yang Anda gunakan untuk belajar di rumah? Dan soal ini 1, 2, 3 ini berkaitan dengan indikator enggak? Indikator relevansi dengan pembelajaran. Soal dan indikator ini saling terkait. Dan selanjutnya angket terbuka. Sini ada indikatornya ketekunan. Jadi angket terbuka ini seperti esai. Jadi bebas untuk menuangkan perasaan yang disampaikan. Di sini contohnya, apakah setelah adanya game online Anda merasa sulit untuk konsentrasi belajar, terutama jika dalam sehari Anda belum mengakses game online? Jadi jawab sini bebas apa yang Anda rasakan. Nah, selanjutnya wawancara. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Di sini wawancara terbagi menjadi 2, wawancara bebas
Dan di sini saya akan bahas wawancara bebas dulu. Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden, di mana peneliti bebas bertanya hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Contohnya, 1. Apakah Anda merasa bahwa sejak adanya game online, keuangan Anda lebih boros? Jadi, wawancara bebas ini tidak membawa kertas sederet kertas. Kita ini bebas untuk bertanya sesuai dengan yang kita teliti. Dan selanjutnya wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa kumpulan pertanyaan lengkap dan terperinci. Contohnya, 1. Berapakah rupiahkah uang jajan yang Anda gunakan setiap kali bermain game online? Jadi, wawancara terpimpin ini harus membawa kertas, sekumpulan kertas untuk bertanya kepada yang kita ingin teliti, yang terkait dengan teliti. Oke, selanjutnya ini ada wawancara kisi-kisinya, variabelnya game online, dan indikatornya prestasi rendah, deskriptornya adalah nilai mata pelajaran, dan soalnya ada 2. Dan soalnya boleh 3, boleh 4, dan boleh 5. Ini tergantung penelitinya. Ini contoh soal wawancara dan prestasi rendah atau pergaulan bebas ini adalah indikator. Yang prestasi rendah ini 1/2, dan pergaulan bebas ini yang nomor 3. Jadi, setelah adanya game online, apakah nilai mata pelajaran Anda di sekolah mengalami penurunan atau sebaliknya? Ini jawabannya, apa jawabannya, atau ya, atau tidak, atau sebagainya. Dan indikator ini harus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan selanjutnya, lembar observasi. Observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan lembar observasi terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada observasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah peneliti langsung terjun untuk mengamati suatu kehidupan yang ingin diteliti. Contohnya seperti ini, ketika peneliti pergi di suatu daerah, dia tinggal beberapa bulan atau 1 bulan, 2 bulan untuk meneliti penelitiannya yang terkait dengan penelitinya. Dan yang kedua ini observasi non-partisipatif. Peneliti ini tidak terlibat aktif dalam mengamati suatu kehidupan yang ingin ditelitinya. Contohnya seperti peneliti ini pergi ke suatu daerah hanya 2 hari, 3 hari untuk mencari informasi yang terkait dengan penelitiannya. Ini ada lembar observasinya, ada kisi-kisinya, variabelnya belajar, indikatornya membaca, membuat catatan kecil, objektif kritis, menemukan masalah soal. Ini ada nomor soalnya, ada 1 soalnya, 2, dan 3. Di sini contoh soal observasi. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari contoh soal observasi. Yang pertama, apakah Anda ketika membaca suka membuat catatan penting? Jadi jawabannya ya atau tidak. Di sini terlebih dahulu ketika membuat lembar observasi, kita harus membuat kriteria penilaian. Jadi sini saya penilaian dengan bobot.
Yang pertama, 1 jika salah, 2 jika mengalami kesalahan, dan 3 jika benar. Jadi yang pertama itu, apakah Anda ketika membaca suka membuat cerita penting? Jawabannya ya, yaitu di mana? Nah, yaitu atau yang nomor 2 atau nomor 3. Dan selanjutnya, tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini adalah tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan berupa pengetahuan intelektual atau kecerdasan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi tes itu paling banyak pengetahuan intelektual. Di sini saya akan bahas tes hasil belajar saja. Sini tes hasil belajar, kisi-kisinya, aspeknya keterampilan pemecahan masalah. Kita ambil dari kajian teori atau bab 2, keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah ini banyak, dia bagaimana memahami soal atau memahami cerita, keterampilan bagaimana mengungkapkan pendapat sendiri, dan sebagainya. Indikatornya mengidentifikasi masalah. Indikator soalnya menyajikan masalah berupa gambar dan soal cerita. Jadi ketika kita membuat soal itu dengan pemikiran tingkat tinggi atau rendah atau sedang. Dan nomor soalnya ada 1 sama 2. Dan selanjutnya, contoh soal tes hasil belajar. Yang dimaksud dengan tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang atau pengetahuan seseorang. Di sini ada contoh soalnya. 1. Sinonim dari kata anti adalah, jadi ada opsi pemilihannya. Di sini ada A palsu, atau B baru, atau C kuno. Jadi sekian dari presentasi saya atau pemaparan instrumen penelitian saya. Kalau ada banyak yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.